syariat atau fikih namanya maghrib. Mana yang maghrib itu di tubuh? Dua, maaf, sorry Pak, bukan asar, sorry, asar, subuh, zuhur, asar. Yang disebut 4 rakaat. Mana yang 4 itu? 2 tangan, 2 kaki. 4 disebutlah namanya asar. Kenyataan nyawa ada di hati. Apabila dipegang oleh tangan, yang dilangkahi oleh kaki, tidak pada tempat terpuji dan tidak akan membawa kepada kepujian, maka kenyataan nyawa ada di hati. Batu dimakannya, kerikil dimakannya, tembok ditelannya. Betul tidak Pak? Itulah yang gila. Ada TikTok hari ini Pak, orang gila ditanyai oleh presenter dari Malaysia. Bapak gila? Kata orang, saya gila katanya. Rambutnya panjang, dia tidak pakai baju, betul Pak? Acak-acakan. Lalu begitu ditanya, dijawab dengan Al-Quran, bahasa Inggrisnya lancar, dia pandai. Lalu kata orang gila, menurut saya yang disebut gila, kata beliau, yang suka makan batu, yang suka makan aspal, itu orang gila. Betul Pak? Itu yang gila. Lepas ya Pak? Itu dia. Berarti tangannya tidak membawa kepujian, kakinya tidak membawa kepujian. Belum zuhur, belum asar, belum asar. Itu yang asar. Itu yang asar. Itu yang asar. Maka kenyataan nyawa ada di hati. Kuncinya di sini sentral Pak. Hati kehendak. Apabila dikuasai, maka Haramain Adam itu dia ada 4 kamar seperti ini. 4 kamar. 4 kamar. Di sebelah dalam syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat. Di sebelah luar hawa, nafsu, syaitan, dunia. Apabila yang menguasai istana Haramain Adam itu hawa, nafsu, syaitan, dunia, maka zuhur, asar, subuh akan lenyap dari pujian. Duduk tidak membawa kepada kepujian. Mata, telinga tidak akan membawa kepada kepujian. Habis Pak. Bini lah 3, bini kawan dia mbak dia. Ada Pak? Rumah besar tapi salah, ke kamar janda ada masuk. Betul? Belum zuhur. Kaki, tangan, hati. Maka hati dikuasai oleh hawa, nafsu, setan, dunia, semuanya halal. Dia melangkah, dia memegang. Kan nampak kali itu Pak? Kalau belum asar tuh bersalam ya kawan, apa gikon tangan doh. Belum asar, tak terpuji. Pujian setiap ini, setiap jiwa, diri yang zahir dan yang batin, itu yang salat. Yang disebut tanha pasti Islam, pasti selamat. Islam itu Islam. Mim. Mim. Mana mim? Itulah zahir di dunia fikih. Namanya 3 rakaat. Mana yang 3 itu? 2 hidung dan 2 mulut. Disebutlah maghrib. Hidung dan 1 mulut. 3.
Kenyataan nyawa ada di jantung. Jadi kalau tidak akan bertutur kepada kepujian, betul Pak? Stres jiwanya, mati jantungan. Dengan satu kata orang bahagia, dengan satu kata orang bisa bunuh diri. Di mana Pak? Di Jawa kemarin, di Cimana tuh, Ciliwung. Satu keluarga gantung diri, emaknya, anaknya 2 laki-laki. Ditinggal suami. Tidak buka informasinya. Kan baru kemarin Pak ya, kemarin. Tuh diri. Gantung anaknya dulu 2, baru dia sudah. Mungkin belum sholat. Kapan disebut maghrib? Tidak pernah berkata mulutnya kecuali kepada kepujian dan membuatkan orang mendengar nyaman dan terpuji. Maka orang dulu berkata apa? Gigit lidah dulu nak sebelum mengejek. Iya Pak. Cubit diri sebelum mencubit. Itulah yang maghrib. Maka di kajian fikih disebut man samata najah, kata Rasulullah. Siapa yang diam, dia selamat. Siapa diam, dia pasti selamat. Itulah yang maghrib. Tidak mencium kecuali terpuji, tidak bertutur kecuali terpuji, dan membawa kepada kepujian. Kenyataan nyawa ada di jantung. Betul Pak? Kan gara-gara lisan bisa bunuh diri orang. Gara-gara lisan ribuan nyawa melayang. Itulah disebut maghrib. Kenyataan nyawa di jantung. Terakhir, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pujian. Apa dal itu? Itulah zahirnya disebut 4 rakaat. Mana yang 4 rakaat? Darah, daging, urat dan tulang. Disebutlah Isa. Kenyataan nyawa ada di otak. Otak. Maka kalau otak tidak benar, maka di kajian sukma, kita belum masuk ke sukma ya. Dia ada raga, ada sukma. Di level sukma, otak tidak main, akal tidak main. Selagi ada akal, maka dia fatal. Selagi ada diri, maka dia tidak sampai. Terasa bolong ini nanti. Mati. Sukma, ya. Jadi di situ kenyataan nyawa ada di otak. Kenapa di otak? Otak membuatkan batu bisa dimakan. Otak membuatkan akal bisa membuatkan aspal bisa dimakan. Akal otak bisa membuatkan yang apa namanya Pak? Yang bersih bisa tidak bersih. Yang salah bisa tidak salah. Benang basah bisa berdiri oleh dia. Maka karena yang dimakan itu mungkin batu, lahmun nabatin sunti wa kanan nari aulabi. Setiap yang kita makan akan berproses menjadi darah. Betul Pak? Darah berproses menjadi daging, daging pembalut tulang. Kalau dari yang keras disebarkan otak yang bekerja, maka lahirlah anak-anak yang keras. Dia belum terpuji, belum lagi Isa. Darah, daging, urat dan tulang itu terbentuk dari makanan. Makanan itu diolah oleh cara otak mencari benar atau tidak. Itulah yang disebut Isa. Maka disebutlah apa solat di level hakikat? Makanan solat. Solat di level hakikat makanan halal. Inilah dasarnya. Jadi kalau masih belum halal makan, dia belum sholat tubuhnya. Itu latihan riyadhah. Makanya haji, Ridwan sering memanggil
anak-anak dipanggil haji, pastor juga dipanggil haji, ya. Dia Kristen, dia panggil haji juga. Orang tua apalagi, hajah, haji. Suatu hari dia ditanya oleh salah seorang profesor, Ustaz, kenapa Ustaz memanggil haji? Anak-anak juga haji. Sehingga kalau masuk di komplek rumah tu kan anak panggil, Assalamualaikum Pak Haji. Nah anak Pak, Waalaikumsalam Pak Haji. Hajah Bu Haji, dia baru TK, karena belum sekolah. Haji inilah yang haji. Apa yang haji? Disebut indikator haji itu dalam hadis oleh Rasulullah, walam yabsu walam yarfus ghufira lahu ma taqaddama. Yang dikatakan haji itu, dia tidak pernah berkata kecuali kebenaran dan tidak pernah berbuat fasik. Itulah haji dan hajjah. Orang ke Mekah belum tentu haji, itu ziarah bisa jadi. Siapa yang haji? Yang hajjah tidak pernah berbohong dalam berbicara, karena dia sholat. Tidak pernah berbuat fasik. Kalau dia berbohong, maka tanggal haji. Maka anak-anak tidak pernah berbohong, maka dia pantas disebut haji. Jadi tidak Islam belum tentu boleh saja dia yang haji. Maka Rasulullah kena duduk di level itu. Itulah dasar kenapa Rasulullah tidak membenci siapapun. Belum ada mungkin kita hari ini dosanya sebanyak nasuha. Betul Pak? Benci ke Rasulullah? Tidak. Karena Rasulullah melihat di level ini. Tapi kalau kita tidak duduk di situ, nengok kawan bertato aja, lain pandangan. Betul? Nengok kawan baru keluar dari penjara, kita yang merasa suci, jauh panggang dari api, tak terpuji. Itu belum sampai solat di level ini. Solat di level itu dia tidak terpengaruh oleh apa. Maka disebut dalam hadis, lakina mautaku, apapun bentuk kejadianmu di masa lalu, tapi di akhir hayat kamu mati dalam kalimat yang tammah, fadkhal jannah. Itu hadis ma'rifat itu. Hadis ma'rifat. Jadi tidak ada jaminan. Maka Dr. Sejalaluddin haram kita berkata dia pezina, dia pembunuh, dia narkoba, pasti suul khatimah. Haram. Haram apa? Dia ustaz, hafal Al-Quran, fasih, pasti husnul khatimah. Belum tentu. Karena ini yang sholat itu, yang pujian tubuhnya. Maka kalau ini terjadi, ada orang atau tidak di kajian fikih, zahirlah disaksikan oleh orang atau tidak, dia tetap lakukan subuh 2 rakaat. Didengar oleh orang atau tidak, dia baca bismillahnya, dia baca fatihahnya, jujur. Betul Pak? Itu latihan untuk jujur dengan jiwa dan diri sendiri. Sampai di situ dulu Indah. Iya, silakan. Pakai mic lah nak Indah. Dia dongeng doang tu. Mana Adinda tadi? Oh, Adinda den. La populo lah, la asar pulonya mah. Yang asar tu kaki dan tangan. Langkah pada terpuji, pegang pada yang membawa kepujian. Itulah asar. Nah, silakan Indah. Tapaso yang mulia datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik kajian pada malam ini. Pertama membahas masalah dari sholat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Ya. Yang saya ingin tahu Ustaz, di pembahasan sholat zuhur tadi, 2 mata, 2 telinga. Ya. Itu ada hubungannya enggak dengan ayat ke-18 surat Al-Baqarah, sumum yumpahu la yaqimun. Mohon penjelasan. Terima kasih. Sumum bukmum yumpahum la. Apa artinya itu Pak? Apa artinya itu Pak Haji Ridwan?
Lentengi arif. Apa arti itu Pak Imam? Buta. Apa tu? Buta. Iya. Buta, tuli. Ya. Jadi di kajian fikih saja dibahas di dalam surah Al-A'raf ayat 172 itu kalau salah ya. Balhum kal adall. Kalau telah tidak terpuji, dia lebih menjijikkan daripada binatang. Betul Pak? Ada hubungannya? Ada. Sezahirnya ada. Memang itu zahirnya. Ya. Makanya bukti orang yang zuhur, matanya buta Pak. Nampak tadi Pak pakai tongkat. Sampai di ke masjid. Sampai Pak. Betul? Banyak yang matanya melek. Betul? Tapi tidak paham nih. Yang zuhur. Itu bini kawan tercium dia Pak. Betul Pak? Tak terjaga di bawah pusat ni Pak. Maka disebut senior. Apa senior? Suka istri orang. Itu dia Pak. Maka disebut Nur Muhammad. Mana cahaya Nur Muhammad? Yang cahayanya di sini, yang nurnya di sini. Cahaya Nur Muhammad di sini letaknya, yang nurnya di sini. Nur tu ja'al samsa dia awal qamar nura. Allah ciptakan matahari bersinar, bulan bercahaya. Ini cahaya pantulan. Maka kalau nurnya ini walaupun cerah tapi cahayanya padam, itu tidak bisa membedakan asli dan palsu. Paham ya? Tak bisa dibedakan. Tapi walaupun ininya nurnya padam tapi cahayanya masih terang, dia tetap bisa berjalan di tempat yang benar. Paham? Itulah disebut zuhur. Maka di kajian fikih surat ke-24 itu ayat 31 itu ya. Apa katanya di situ? Yaududna min absarihinna. Ayat pertamanya, katakan kepada setiap laki-laki kalau ingin disebut laki-laki yang mukmin. Betul Pak? Apa? Hendaklah mereka menundukkan pandangannya. Betul? Ayat berikutnya, yaududna juga begitu. Katakan kepada setiap wanita kalau ingin disebut wanita beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan. Ada. Jadi memang ada kaitannya ya, ada kaitannya. Makanya baru disebut solat dia mampu makan yang halal. Itu solat ini. Jadi sebelum makan yang halal, makanya terlanjur atau tersorong no Pak? Ya, dia buta Pak. Nah, terlonsong ya, buta. Bapo mentimun ke sekilo, ompek setengah 50. Berapa tu Pak? Dikasihnya duit tukar 100.000, tapi karena dia buta dikiranya 10.000. Walaupun anak-anak Pak, tapi karena dia haji, betul tak? Itu ngomong dia Pak, atuk 100.000 tu aja. Hidup Pak, hidup, betul. Tapi kalau cahayanya itu udah padam, walaupun nurnya masih melihat, bilo masoleh mampu. Paham ni Pak? Itu yang terpuji, itu yang zuhur. Selamat Pak? Tidak ada gurur di sana, tidak ada yang tertipu. Itulah Islam, selamat dan menyelamatkan. Maka Abdul Razak dalam judul buku Ad-Din
Islam itu berarti pasrah. Betul Pak? Selamat dan menyelamatkan. Itulah Islam. Aman. Kan kalau bisa kita seperti itu, aman tak kira-kira Pak negara kita nih? Aman. Karena semuanya sholat. Tapi kalau mengerjakan sholat, itu pandai Pak. Anak SD pun pandai. Tapi benarkah dia sholat? Makanya mendirikan sholat. Dirikan sholat pada tubuh, bukan mengerjakan sholat. Kalau mengerjakan sholat, banyak. Anak SD sekarang udah hafal oleh dia juz 30 dan juz 1 dan juz 4 sampai juz 4. Jadi kalau kan bacaan dipanggakan, banyak anak-anak TK pandai. Jadi bukan menghafal. Tapi pujian. Mendirikan sholat pada diri, jadikan terpuji. Cuma waktu Isa masuk ada ya, kelain penuh. Berapa minit lah? Nah, ada lagi yang ragu untuk mendekatkan paham? Kok rasu-rasu disindirnya awak kadang-kadang Pak kalau kaji ni kau. Dia kaji itu lurus saja Pak. Hebat ulama makrifah ni Pak. Karena dia menulis dengan rasa. Maka pernyataannya mengerti setiap yang dirasa, paham setiap yang dilihat. Tidak semua orang bisa mengerti setiap yang dirasa, paham setiap yang dilihat. Kini yang terasa di awal Allah ngerti Pak. Dan setiap dilihat sudah paham atau tidak? Maka lahir namanya ilmu semiotik ya. Kadang yang zahir bergerak, ada yang bergerak Pak? Bergerak siko. Ngerti dia? Namanya dilalah. Asap pertanda ada api, itu dilalah. Kalau perut buncit pertanda ya. Orang hamil mendung pertanda itu dilalah namanya. Nah tuh, jadi sampai dilalah kalau lo mengerti setiap dirasa. Kalau kerja makrifat kan 7 hari sebelum mati kan udah ada yang tahu kita kan? Hilang Pak. Hilang. Jadi begitulah. Maka disebut arif dalam hidup. Kalau udah memahami kajian zahir dan batin ini. Cerdas. Mungkin sampai situ aja dulu kali Pak ya. Karena waktu Isya nampaknya udah masuk. Terima kasih atas segala perhatian, maaf segala kekurangan. Sedikit orang-orang yang arif dan cerdas, walaupun sedikit, mudah-mudahan kita tetap termasuk dalam kelompok itu. Amin. Amin.